Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin khatibun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahla. Jemaah subuh yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga sampai Ramadan yang ke-29 ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memampukan kita untuk menjalankan perintahnya dan memampukan kita untuk mengikuti sunnah nabinya, dan memampukan kita untuk dalam majelis yang mulia dalam rangka mencari ilmunya, yang dengan ilmu itulah seorang akan mengetahui jalan-jalan hidayah, jalan-jalan petunjuk. Dan ketika dia telah mengetahui jalan-jalan tersebut, maka dia akan mampu dengan kekuatan dari Allah melalui jalan-jalan tersebut. Dan puncak dari jalan-jalan petunjuk itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di sini menjadi hamba-hamba yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan senantiasa kita mencoba melatih diri kita untuk mengikutinya dalam segala aspek kehidupan yang membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus hari ini saja saya akan bahas sedikit tentang mengenai masalah zakat. Zakat itu sendiri dalil dari Al-Qur'an sangat jelas. Bahkan jauh lebih banyak dari perintah sholat, lebih banyak daripada perintah haji, perintah puasa dan sebagainya. Kenapa kok bisa lebih banyak? Sebab sesuatu yang berat itu harus lebih sering untuk diingatkan, harus lebih sering untuk diajak. Kalau sesuatu yang mudah, ringan, dan disukai oleh hati, barangkali tanpa diajak pun, tanpa diperingati pun, seseorang akan berusaha untuk menjalankannya. Tapi untuk masalah zakat, ini adalah sesuatu yang berat. Fitrahnya manusia itu adalah rakus dan bakhil. Coba lihat anak-anak itu, anak kecil, ketika dia diberi sesuatu, maka kalau dikasih pilihan, maka dia akan mengambil yang banyak. Dan ketika sudah memiliki sesuatu, maka seringnya anak-anak kecil itu enggan untuk memberi. Itu menunjukkan sifat asli manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ingatkan dan peringatkan di dalam Al-Qur'an mengenai masalah zakat. Belum lagi dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zakat itu dikatakan saudara perempuannya sholat. Sehingga ketika diungkapkan perintah sholat, seringkali diiringi dengan perintah zakat. Sholat hablum minallah, sedangkan zakat hablum minan nas.
kita ini dalam hidup kita menjalankan ibadah itu ada yang namanya ibadah badaniyah, kemudian ada namanya ibadah maliyah. Ibadah badaniyah yang sifatnya badani, badan kita yang menjalankannya. Kemudian maliyah yaitu harta kita. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, kekuatan, maka kita menjalankan sholat, mengibadah, merendahkan diri, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara syukur kita kepada Allah atas nikmat harta, maka dengan menunaikan yang wajib dari apa yang harusnya dikeluarkan. Hikmah pertama dari urusan zakat dalam kitab ini saya kutip dari kitab Fiqhul Minhaji. Pertama adalah untuk tathhir, mensucikan diri min sifatil bukhli, dari sifat bakhil. Kenapa kok sifat bakhil ini harus dibersihkan dari diri kita? Sebab sifat bakhil itu adalah sifat yang mencelakakan. Orang itu Pak, kalau sudah bakhil bisa dibilang hampir terjamin celaka. Apalagi kalau bakhilnya itu sudah syuh, ya, tingkatan bakhil yang paling tinggi, sampai hal-hal yang wajib dia tidak tunaikan. Padahal kita semua tahu segala apa yang kita miliki, sebanyak apapun yang akan kita rasakan tuh hanya paling cuma satu jengkal aja kebutuhan kita. Makan itu ya, kalau misalnya satu piring enak, dua piring sudah kurang enak, tiga piring tambah gak enak, ya kan? Kebutuhan kita itu sedikit, kita semua tahu. Tapi rasa rakus kita itulah yang sangat tinggi, sehingga membuat kita menjadi bakhil. Maka sifat bakhil ini harus dihilangkan dengan cara apa? Tata'awwad badlal mal, membiasakan untuk mengeluarkan harta, mengorbankan harta. Ketika kita mencintai sesuatu, maka supaya kecintaan kita berkurang dengan cara meninggalkan atau berpisah dengan perkara tersebut. Jenengan itu kalau cinta sama istri, sama anak, ya, supaya kecintaan kita itu berkurang, maka jangan terlalu sering dekat dengan istri dan anak. Semakin kita sering meninggalkan mereka, maka biasanya akan semakin berkurang kecintaan tersebut. Apalagi misalnya istri kita meninggal, atau anak kita atau keluarga kita, awalnya kita sangat cinta, akan tetapi lama-kelamaan kecintaan itu akan pudar, bahkan tidak tersisa sedikit pun, atau mungkin bercerai dan sebagainya. Maka harta pun sama. Ketika kita mencintai harta, maka syariat menginginkan kita tidak mencintai harta dengan cara yang berlebihan sehingga membuat kita bakhil dan rakus. Maka dipaksalah, diwajibkanlah perintah zakat. Wa inna ma taharatuhu biqadri badlihi wa biqadri farhihi bi ikhrajihi wa istibsyarihi bi sarfihi ila Allah ta'ala. Dan kapan hati kita akan lebih bersih ya, dari sifat bakhil tadi, dari cinta terhadap dunia itu, adalah seukuran kita senang ya, ketika kita mengeluarkan harta kita. Semakin kita senang, semakin kita rela, semakin kita ridho, semakin ikhlas, maka semakin besar pula Allah SWT akan mensucikan hati kita. Tapi kalau semakin terpaksa, ya, maka disitulah kadang-kadang kita sudah sedekah, sudah zakat, tapi seakan-akan tidak mendapatkan faedahnya sama sekali. Kenapa? Karena kurangnya kerelaan hati kita. Tapi bukan berarti kita berhenti, karena itu proses. Barangkali saat ini belum biasa, tahun depan lebih mudah lagi, tahun depannya lebih mudah lagi, dan seterusnya. Kemudian zakat yang akan kita bahas saat ini adalah zakat pertanian. Karena memang ini lagi musim panen ya. Saling mengingatkan bahwasanya dalam pertanian itu ada zakatnya. Dalilnya sahih, jelas, mutawatir dalam Al-Quran. Wa atu haqqahu yauma hasabih, dan tunaikanlah zakat pertanian ketika panen. Ketika panen.
Kalau zakat perdagangan itu ada namanya haul, zakat harta simpanan dan sebagainya itu ada namanya haul. Haul itu nunggu ngendep setahun dulu. Ya. Tapi kalau pertanian kapan panen, di situ ada zakat. Kemudian zakat pertanian itu ada kategorinya. Tidak semua pertanian itu atau setiap tumbuhan yang tumbuh itu harus dizakati. Yang pertama adalah yang harus dizakati adalah ketika tanaman tersebut adalah tanaman yang umumnya ditanam oleh manusia, ya. Umumnya ditanam oleh manusia. Sehingga kalau ada suatu makanan yang memang bisa dijadikan bahan pokok, tapi hal tersebut tidak umum ditanam oleh manusia, tapi tumbuh sendiri di alam, maka walaupun banyak tidak ada kewajiban untuk dizakati. Ya umumlah seperti kita kalau makan padi gitu ya, jagung, nanti jagung ada penjelasan sendiri, atau hal-hal yang memang biasanya umumnya ditanam untuk dimakan, dikonsumsi. Kemudian pertanian itu adalah pertanian hasilnya itu bisa kering. Contohnya kayak gabah itu kan bisa kering. Atau kurma itu juga bisa kering. Gandum bisa kering. Hal-hal yang bisa kering. Contoh yang nggak bisa kering apa kira-kira? Ya, mungkin jenengan tahu lah ya, kira-kira apa ya? Ya, kalau yang nggak bisa kering, nggak bisa disimpan dalam jangka panjang, berarti tidak ada kewajiban zakat. Kemudian ayyakuna mimma yudakharu, sesuatu yang bisa disimpan. Sesuatu yang bisa disimpan seperti jagung, padi dan sebagainya. Kacang-kacangan. Maka kalau yang selain tadi ya, selain sesuatu yang bisa kering, kemudian sesuatu yang bisa disimpan, atau kemudian sesuatu yang ditanam oleh manusia secara umum, ditambah satu lagi sesuatu yang biasanya digunakan sebagai makanan pokok. Jadi kalau bukan makanan pokok, ini tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya. Sesuatu yang biasa digunakan untuk makanan pokok, dalam keadaan tidak terpaksa, tidak terdesak. Nah, kalau kita ini kan yang tidak terdesak, tidak terpaksa, ya makannya makan beras. Mungkin daerah timur sana beda lagi. Mungkin daerah Eropa dan sebagian timur tengah itu ya beda lagi, makan gandum dan sebagainya. Maka hal-hal itulah yang menjadi kriteria-kriteria tanaman yang harus dizakati. Kemudian laisa fi maduna khamsati awsaqin minat tamri shadaqatun. Kadar nisab zakat pertanian. Jadi ketika seorang itu zakat, Pak, panen misalnya, itu ada ukuran tertentu yang membuat seseorang itu harus mengeluarkan zakatnya. Kalau kurang dari ukuran tertentu, maka tidak wajib zakat. Itu yang dinamakan nisab. Nisab itu adalah ukuran tertentu pada hasil dari pertanian yang membuat seseorang itu wajib mengeluarkan zakat. Misalnya contoh nisabnya gabah ya, gabah kering kan, bukan gabah basah. Kalau gabah basah nanti jenengan yang paham kira-kira berapa. Gabah kering itu kalau panennya mencapai 1,6 ton ya, 1,6 ton itu baru wajib zakat. Tapi kalau cuma 1 ton atau 1,5 berarti belum wajib zakat. Seperti itu. Meskipun ada khilaf masalah ini, cuma saya ambil yang ukurannya tinggi, Pak. Ada yang mengatakan sampai 8 kintal sudah harus wajib. Sebagian bahkan kalau nggak salah Basnas nih membuat batasan nisab itu kalau nggak salah 8 kintal. Kita ambil yang 16 kintal, 1,6 ton. Jadi kalau di bawah itu tidak ada kewajiban zakat. Jadi kalau dalam hadisnya itu 5 wasak. 5 wasak itu satu wasaknya terdiri dari 60 sok, sementara satu sok itu sama dengan 4 mud. Nah, kalau dikonversi ya ketemunya tadi sekitar 1,6 ton. Jadi kalau jenengan panen 2 ton, 3 ton ya sudah wajib. Ya. Yang dikeluarkan berapa? Kalau kita airnya itu pakai mesin, pakai usaha kita, bukan irigasi yang tanpa harus
mengeluarkan biaya maksudnya, maka dikeluarkan zakatnya 5% dari panen total tadi. Kalau jenengan pakai irigasi yang tanpa mengeluarkan biaya, berapa yang dikeluarkan? 10%-nya. Jadi panen 2 ton, 2 kintal dikeluarkan sebagai zakat. Itu kalau perhitungannya gabah. Kalau beras, di sini dikatakan beras itu sekitar 8 kintal ya. 8 kintal. Jadi kalau beras sudah jadi beras, dihitung 8 kintal berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Ada lagi masalah kacang hijau, kacang tunggal, tapi di sini jarang lah. Kita ambil yang pokok-pokok saja. Kemudian ya, gabah yang disimpan misalnya, jenengan panen 2 ton, dijemur semua, kering semua, disimpan setahun. Kan secara teori kalau 2 ton itu nisab, tapi zakat pertanian itu nggak kenal hitungan tahun. Jadi pokoknya ketika sudah dikeluarkan zakatnya, walaupun berlalu disimpan sampai bertahun-tahun misalnya, itu tidak ada kewajiban zakat lagi. Cukup ketika panen saja. Kalau panennya satu musim, ya, musim ini nggak sampai nisab, nggak sampai 1,6 ton tadi. Kemudian misalnya 1 ton aja. Panen yang kedua berarti beda musim. Panen 1 ton lagi. Apakah wajib dikeluarkan? Tidak. Tidak. Jadi perhitungannya pokoknya 1 kali musim panen. Nah, ketika musim panen itu wajib ya wajib, kalau enggak ya enggak. Walaupun 1 tahun kalau di total sampai 3 ton, tapi tidak ada kewajiban karena dalam waktu yang berbeda. Musimnya ya, musimnya, bukan sawahnya. Jadi dengan punya sawah 10 hektar, pisah-pisah misalnya, atau jangan 10 hektar lah, kalau 10 hektar tidak masuk akal ya, maksudnya sudah pasti wajib zakat. Tapi misalnya seperwolon itu kan kayaknya nggak wajib kalau panen seperwolon. Tapi ya misalnya ada punya 3 tempat, ketika di total kok sampai 1 ton lebih, berarti wajib zakat. Meskipun beda tempat, tapi masih satu musim. Satu musim itu nggak harus bareng 1 hari Pak. Yang penting 1 musim. Sekarang musim panen ya, berarti dalam kira-kira bulan inilah. 1 musim itu masih bareng-bareng, masih banyak barengannya seperti itu. Kemudian masalah yang sering ditanyakan di kalangan kita, Pak Ustadz, sekarang itu nanam padi itu biayanya mahal. Nah, orang karo pupuk enggak jadi, kalau enggak diobah, hancur, rusak. Kemudian belum lagi nyuruh buruh untuk nanam, itu gimana? Itu kan biayanya mahal. Maka kalau memang dirasa berat bagi kita untuk mengeluarkan hasil kotor tadi, misalnya 3 ton langsung kita keluarkan 1/5, maka ada solusi dari beberapa mazhab. Tapi ini bukan mayoritas ulama ya, bukan mayoritas ulama. Mayoritas ulama tidak menghitung itu semua. Pokoknya hasil berapapun tanpa perhitungan modal dan lain-lain, perawatan dan lain-lain, langsung dikeluarkan. Itu yang mayoritas. Ini sebagian ulama dan juga sebagian sahabat ya, menyatakan biaya perawatan itu dipotong. Jadi maknanya jenengan itu panen 3 ton, kok biaya perawatannya ada 5 kintal misalnya, maka dihitung dulu 5 kintal. Nah, ini ketika sudah dihitung-hitung berarti tinggal hasil bersih nih. Hasil bersih itulah baru dikeluarkan 5%-nya. Dan ini mungkin barangkali bisa jadi ajang latihan kita ya. Bagi kita yang selama ini mungkin belum benar dalam menunaikan zakat, ya paling tidak patokannya seperti ini ya. Ketika sudah dihitung-hitung kok biaya menanam, biaya bibit, biaya pupuk dan perawatan kok habis 1/2 ton misalnya ya. Tapi kalau dihitung 1/2 ton ini masih sisa ini dari 1,6 ton ya kan. Dapatnya 3 ton, perawatannya cuma 1/2 ton, ya berarti masih wajib zakat. Seperti itu. Hanya sedikit meringankan, tapi tidak menjadi gugurnya kewajiban zakat. Tapi kita syukur Pak, kalau bisa itu kita tuh panen itu semakin banyak. Ya. Orang itu kan senang kalau panen semakin banyak. Berarti harus senang ketika mengeluarkan zakat semakin banyak.
Kalau ustadz-ustadz kiai-kiai itu doanya semoga bisa zakat puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Sebab apa? Kalau zakatnya banyak berarti sugih. Jangan malah malas zakatnya, malas zakat itu rawan Pak. Berarti jenengan berharap nikmat-nikmat yang selama ini jenengan dapat hilang. Ada kalanya itu hilang dengan jenengan penyakit atau diuji dengan musibah, kebakaran dan sebagainya. Makanya dikatakan satu hadis ya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wallahumma a'ti musikan talafan. Ya Allah, berilah khalaf itu ganti yang lebih baik bagi orang yang mau mengeluarkan hartanya, dan berilah kebinasaan, kerusakan bagi orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Ini doa dari malaikat tiap hari. Tiap hari. Ini bagi kita tahu hasil panen kita masing-masing. Gak usah kita tanya-tanya orang lain, kita tahu. Dan insya Allah kita UPZ Masjid At-Taqwa juga siap. Misalnya jenengan mau melalui kita mau menyalurkan kepada siapa-siapanya, ya kita insya Allah siap, ya, siap menampungnya dan siap membantunya. Kalau jenengan sudah punya langganan orang-orang yang biasa dikasih zakat, saudara, keluarga dan sebagainya, ya monggo. Yang penting tetap ditunaikan zakatnya. Dan kewajiban zakat tidak akan gugur dengan sedekahnya kita. Jenengan mau sedekah sebanyak apapun, serutin apapun, tapi zakatnya tidak ditunaikan, tetap jenengan dicatat sebagai orang yang tidak menunaikan zakat. Sayutawwabuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Yang nanti di hari kiamat akan dikalungkan, ya, harta yang tidak dizakati tadi menjadi api di hari kiamat. Makanya jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang enggan menunaikan zakat. Mungkin ada pertanyaan seputar zakat, khususnya zakat pertanian ya. Nah, terus sedikit lagi mengenai masalah zakat yang lain. Ini kan zakat yang kita bahas zakat pertanian dan padi ya. Padi maksudnya makanan pokok. Misalnya kayak kopi, gitu kan, sawit dan sebagainya, itu barangkali masuknya zakat penghasilan ya. Jadi ulama kontemporer ini bukan ulama dulu, karena di zaman dulu nggak ada seperti itu. Misalnya sawit itu nggak ada. Kemudian apalagi kopi misalnya itu ya nggak ada. Zaman dulu itu belum ada pembahasan seperti itu. Tapi di sekarang itu kalau kita lihat, ya hasilnya jauh lebih banyak ketimbang pertanian. Sehingga banyak ulama akhir zaman kontemporer yang menyatakan wajibnya zakat semua harta yang mencapai nisab. Nisab itu adalah sekitar 85 gram emas. Kalau 85 gram emas, sekarang harga emas misalnya 1,5 juta, plus 7.600.000 ya sekitar 130-an lah ya. 130-an ribu, 130-an juta. Nah, kalau sudah sampai segitu hasilnya, ya, sekali panen, maka harus ada yang dikeluarkan. Kalau zakat penghasilan dan lain-lain itu nanti bisa konsultasi di belakang. Nah, agak panjang masalahnya. Dan setiap harta itu prakteknya kadang berbeda. Setiap penghasilan itu prakteknya kadang berbeda. Monggo yang ada pertanyaan seputar zakat pertanian. Oh ya, masalah maru Pak ya. Masalah maru itu gimana? Masalah maru itu kalau di kitab kita nggak ada Pak. Nggak ada. Cuman ini pandangan saya pribadi. Jadi kalau maru itu ditotal dulu. Ketika memang hasilnya dari panen itu yang mencapai nisab tadi, maka dikeluarkan dulu zakatnya, baru dibagi dan tidak dibebankan kepada salah satu orang. Beda halnya kalau nyewa. Kalau nyewa itu dibebankan bagi yang menyewa, yang nanam. Nah itu kalau nyewa. Tapi kalau maru tidak, karena maru itu kan hasilnya dibagi, ya. Hasilnya dibagi maka zakatnya juga dibagi. Jadi kalau misalnya 1 hektar dapat 3 ton misalnya, kemudian sudah dipotong ongkos perawatan dan sebagainya, nanam dan sebagainya, masih ada sisa 2,5 atau 2,5 ton, maka dikeluarkan dulu baru nanti dipanen seperti itu. Jadi bukan diparuh dulu, ketika sudah diparuh cuma 1 ton berarti nggak wajib ya. Enggak. Kalau seperti itu nanti orang senangnya ya maru-maru nih setiap 1
1 hektar juga diparuh akhirnya nggak ada yang wajib seperti itu. Cukup ya, insyaallah jelas. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri istiqomah kepada kita semua dan bimbing kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, yang senantiasa memperhatikan perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا ولأساتذتنا والمعلمين ولتلاميذنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا من معصوما. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل العبادة وأهل الصدقة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق والطغيان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله في الأقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.